Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Salam sehat untuk semua mahasiswa AIKA 3 di mana saja berada. Pada kali ini kita akan lanjut perkuliahan kita, yaitu mata kuliah AIKA 3 atau Al-Islam dan Kemuhammadiyaan 3, materi yang kelima. Pada materi kali ini kita akan bahas tentang bagaimana keberadaan Muhammadiyah di Papua. Apa yang telah dilakukan Muhammadiyah di Papua, bagaimana kiprah dan sepak terjalnya untuk mengembangkan berbagai aspek, terutama sumber daya manusia di Papua. Untuk sebelum kita masuk mendalami secara spesifik tentang Muhammadiyah di Papua, mungkin sekilas kita bisa melihat atau feedback kembali ke belakang bagaimana tentang Muhammadiyah. Tentunya mungkin sudah dipelajari pada AIKA 1 tentang kemuhammadiyaan. Nah, kalau kita lihat bahwa Profesor Mukti Ali dalam bukunya yang berjudul Interpretasi Amalan Muhammadiyah menyimpulkan bahwa ada empat faktor, yaitu empat faktor yang memaksa atau menyebabkan lahirnya Muhammadiyah sebagai satu organisasi yang bekerja untuk mencerdaskan bangsa dan negara. Dalam sejarah, kalian sudah paham bahwa Muhammadiyah lahir pada tahun 1912, jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, perjuangan Muhammadiyah sangat kuat atau kental sekali dalam melahirkan proklamasi kemerdekaan negara kita. Nah, ini pendapat dari Profesor Mukti Ali bahwa lahirnya Muhammadiyah atau interpretasi amalan Muhammadiyah itu ditentukan oleh empat faktor, yaitu ketidakbersihan dan campur aduknya kehidupan agama Islam di Indonesia. Nah, ini beliau menyampaikan. Artinya bahwa praktek-praktek tentang keislaman sudah banyak mengalami distorsi, pencampuran antara praktek-praktek ibadah animisme dan dinamisme. Nah, itu alasan pertama. Yang kedua adalah ketidakefisiennya lembaga-lembaga pendidikan dan agama saat itu dalam bagaimana memperjuangkan agar bisa meningkatkan sumber daya masyarakat. Yang ketiga adalah aktivitas penjajah yang begitu aktif, yang menginginkan tidak ada kemerdekaan bagi negara kita dan sangat membatasi kemajuan pendidikan dan kesehatan untuk warga negara pribumi atau warga negara Indonesia saat itu kita dari Sabang sampai Merauke, sehingga penjajahan saat itu Belanda berusaha keras bahwa warga pribumi hanya boleh bersekolah sampai dengan 3 tahun atau yang sering disebut dulu dengan SR, sekolah rakyat, di mana pada SR ini yang diajarkan kepada para siswa hanya 2 saja, yaitu menulis dan membaca. Tujuannya adalah agar mereka nantinya bila bisa bekerja, pekerjaan mereka paling tinggi adalah sebagai pencatat surat-surat yang dibutuhkan oleh penjajah saat itu, karena saat itu belum ada juru ketik, mesin ketik mungkin belum ada, apalagi komputer dengan teknologi pengetikan yang sangat luar biasa seperti saat ini. Oleh karena itu, orang-orang yang memiliki kemampuan membaca dan menulis yang indah dibutuhkan. Oleh karena itu, dibuatlah sekolah rakyat atau SR dengan tujuan seperti yang tadi kita jelaskan. Yang keempat adalah karena sikap merendahnya kelompok intelektual atau sikap merendahkan kelompok intelektual terhadap Islam. Jadi banyak sekali pada saat itu orang atas propaganda penjajah
maka mereka menganggap bahwa intelektual Islam adalah merupakan intelektual yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata atau tidak memiliki kemampuan yang mumpuni, yang bisa berkiprah baik dalam skala nasional maupun internasional. Ini adalah sekilas tentang bagaimana Muhammadiyah itu bisa lahir, pendapat dari Profesor Mukti Ali. Nah, secara garis besar latar belakang berdirinya Muhammadiyah itu ada dua, yaitu ada latar belakang subjektif dan latar belakang objektif, di mana kedua latar belakang ini dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal, di mana dari faktor internal dan eksternal ini adalah merupakan dua faktor yang saling menunjang. Yang paling penting adalah faktor internal atau faktor dari dalam, dan faktor eksternal yang tadi kita sudah jelaskan. Faktor-faktor dari dalam adalah keinginan agar mau menjadi bangsa yang merdeka, menjadi bangsa yang berdaulat, menjadikan warga negara pribumi menjadi orang-orang yang juga bisa memiliki intelektual, kesehatan yang baik. Nah, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang dari luar, dikarenakan oleh tekanan-tekanan dunia internasional, terutama negara-negara penjajah yang mau mengokohkan eksistensi mereka pada negara-negara jajahan, sehingga dengan mudah mereka bisa mengeksploitasi sumber daya manusia dan sumber daya alam dari negara-negara jajahan untuk memenuhi nafsu keinginan mereka dalam hidup bermewah-mewahan. Nah, di mana faktor internal ini adalah faktor yang dari dalam atau faktor intrinsik, adalah merupakan faktor tuntutan atau penurunan dari akhlak, Jadi sudah dilihat bahwa banyak sekali terjadi dekadensi moral akhlaknya yang sudah turun dari anak-anak muda generasi dikarenakan oleh keterbelakangan pendidikan. Nah, itu adalah salah satu pemicu munculnya dari dalam atau faktor internal. Lalu yang paling signifikan lagi adalah penetrasi budaya barat atau westernisasi yang sangat kuat. Di mana setelah kita merdeka juga kita lihat bahwa terjadi dekadensi moral dan penetrasi budaya barat yang mau memaksakan bahwa kita tinggalkan kita punya budaya. Padahal sampai saat ini kita lihat bahwa beberapa perguruan tinggi di Eropa malah justru mereka mau mengajarkan bagaimana kebudayaan orang timur yang disebut dengan tentang family system. Itu adalah merupakan budaya-budaya timur yang memberikan suatu hal yang sangat kuat agar dalam sistem kekeluargaan itu harus terjaga dengan baik, yang sekarang mereka lagi pelajari dan melihat bahwa justru dari timur itulah family system ini yang menopang suatu bangsa bisa eksis dan tidak memunculkan sifat-sifat egois dari seseorang, sifat-sifat egois dari seseorang yang bisa terbawah menjadi besar, jadi menjadi sifat egois bangsa sehingga mau menjajah negara atau bangsa orang lain. Nah, jadi faktor internal mempengaruhi faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini adalah kehidupan beragama yang tadi saya sudah jelaskan, lalu kualitas pendidikan yang sangat rendah dari anak-anak bangsa Indonesia, lalu kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Nah, inilah merupakan garis besar latar belakang kenapa Muhammadiyah itu berdiri. Kelahiran Muhammadiyah mungkin kita semua sudah ketahui bahwa Muhammadiyah itu lahir di Yogyakarta, tepatnya di Kauman pada tanggal 18 November tahun 1912, atau kalau pada hitungan tahun Hijriah lahir pada tanggal 8 Zulhijjah tahun 1330 Hijriah, yang diprakarsai oleh seorang yang bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan, atau nama kecilnya adalah Muhammad Darwis. Nah, kita lihat sekilas tentang faktor pendiri. Kelahiran dan berdirinya Muhammadiyah pada awalnya tidak lepas dari manifestasi dan gagasan pemikiran dan amal perjuangan Islam Kiai Haji Ahmad Dahlan
setelah beliau menunaikan ibadah haji pada tahun 1889 dan bermukim beberapa lama di Tanah Suci Mekah. Menurut catatan Jarwani Hadikusuma, Muhammadiyah berdiri karena kristalisasi paham agama beliau, khususnya didorong oleh firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 104. Nah, gagasan pembaharuan yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada para ulama Indonesia yang bermukim di Tanah Suci ketika beliau bermukim di sana, yaitu Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabau, yaitu salah seorang ulama yang sudah sangat terkenal yang berasal dari Minangkabau dan bermukim di Tanah Suci. Juga Kiai Nawawi Al-Bantani adalah seorang berasal dari Banten yang bermukim dan belajar serta menjadi guru, dan juga Kiai Mas Abdullah dari Surabaya dan Kiai Fakih. Mereka ini banyak membaca karya ulama-ulama pembaharu seperti Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Rais Ridho, Muhammad Abdul, yang memang kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu bagaimana pemikiran-pemikiran pembaharuan mereka dikarenakan oleh melihat berbagai macam permasalahan dunia internasional, di mana pada saat-saat itu negara-negara Eropa berusaha dengan nafsunya untuk mau menguasai, bukan sekedar menguasai, tapi menguasai, mengintimidasi, dan juga mengeksploitasi semua kekayaan, jadi kekayaan alam. Jadi maunya kekayaan alamnya diambil, penduduknya dijadikan sebagai budak. Nah, inilah yang mendorong Kiai Haji Ahmad Dahlan mau melakukan suatu organisasi yang bisa memberikan manfaat terhadap masa depan bangsa Indonesia. Nah, tentunya firman Allah dalam surat Al-Quran, surat Al-Imran ayat 104 yang merupakan inspirasi bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dalam Al-Quran berbunyi bahwa wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, jadi ma'ruf atau kebaikan, dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, karena melihat kemungkaran dan kerusakan yang sangat begitu besar, maka tentunya beliau berusaha untuk bagaimana melahirkan suatu organisasi. Embrio kelahiran Muhammadiyah sebagai organisasi untuk mengaktualisasi gagasan-gagasan dalam konteks sosial merupakan hasil interaksi Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan kawan-kawan dari Budi Utomo. Jadi ini kalau dari perjalanannya ketika di Mekah, dan juga berikutnya adalah ketika interaksinya dengan organisasi Budi Utomo, di mana organisasi Budi Utomo ini adalah merupakan cikal bakal yang juga akan bersama-sama berjuang untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah, bagaimana dengan periode awal gerakan Muhammadiyah itu pada tahun sekitar 1912 sampai dengan 1923. Gagasan mendirikan sekolah, jadi sudah mulai mereka membuat satu gagasan untuk mendirikan sebuah sekolah, yaitu pada tahun 1911 sebelum secara resmi organisasi Muhammadiyah itu berdiri. Lalu mulai menerbitkan publikasi atau majalah yang berjudul Suara Muhammadiyah, itu setelah Muhammadiyah berdiri pada tahun 1915.
Lalu mereka juga pada tahun 1914 sudah mendirikan Sopotresno. Dan juga jadi Sopotresno ini semacam buletin. Lalu mulai mendirikan Aisyah pada tahun 1912 untuk mewadahi kaum wanita. Lalu berdirilah Hizbu Watan pada tahun 1918. Lalu mereka juga mulai berusaha mendirikan Wise House atau pantai asuhan untuk menolong kesengsaraan rakyat secara umum. Lalu mereka mulai merintis berdirinya PKU atau Pusat Kesehatan Umat pada tahun 1922. Di sini pada tahun 1922, 1 bulan sebelum meninggalnya pencetus Muhammadiyah itu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada masa Ahmad Dahlan pula lahirlah gagasan untuk bagaimana mengumpulkan zakat atau sumbangan, lalu melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha di lapangan, melakukan pengorganisasian haji, penerbitan, dan kegiatan-kegiatan taman pustaka, lalu merintis bangunan ibadah di perkantoran-perkantoran, bahkan gagasan mendirikan sebuah perguruan tinggi pada tahun ini. Dilanjut dengan pada tahun 1920 terjadi pertemuan Rais Muhammadiyah, maka dilantiklah 4 bagian Hod Bestur Muhammadiyah. Hod Bestur itu semacam yayasan, organisasi underbow. Yang pertama adalah Hos Bestur Muhammadiyah bagian sekolah yang dikomandai oleh HM Hisham. Lalu Hos Bestur Muhammadiyah bagian tablik yang dikoordinir oleh HM Fakhrudin. Lalu Hos Bestur Muhammadiyah bagian penolong kesengsaraan umum yang dikoordinasi oleh HM Sujak. Lalu ada Hos Bestur Muhammadiyah bagian pustaka oleh HM Mukhtar. Maka mulailah mereka menyusun berbagai macam program kerja, di mana HM Hisham mulai merintis pendidikan. Beliau berkata bahwa saya akan membawa kawan-kawan kita mengurus bagian sekolahan, berusaha untuk memajukan pendidikan dan pengajaran sampai dapat menegakkan gedung Universitas Muhammadiyah yang megah untuk mencetak sarjana-sarjana dan mahaguru Muhammadiyah guna kepentingan umat dan negara pada umumnya. Lalu Sujak tentang Pusat Kesejahteraan Umum atau PKO mulai mendirikan hospital atau rumah sakit, lalu Urban Hayes atau rumah sakit atau saat ini terkenal dengan PKU Pusat Kesehatan Umat, West Huis atau rumah pantai asuhan. Apa kira-kira maksud dan tujuan utama dari Muhammadiyah melakukan hal ini semua? Maksud dan tujuan Muhammadiyah melakukan usaha ini semua adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama sehingga terwujud masyarakat Islam yang kafah, sehingga bisa mendatangkan suatu masyarakat yang adil, makmur, sentosa, dan ini tertuang atau dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Visi dan misi Muhammadiyah. Visi dan misi Muhammadiyah adalah visi ideal Muhammadiyah adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang sebenar-benarnya. Itu adalah visi. Jadi
terwujudnya masyarakat Indonesia yang sebenar-benarnya. Artinya masyarakat Indonesia yang bisa berdiri di atas kaki sendiri, bisa berdiri setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia, bisa mengatur dirinya sendiri, bebas menyampaikan pendapat tanpa ada tekanan, dan setiap warga negara bisa mengekspresikan kemampuannya selama tidak melanggar atau bertentangan dengan kepentingan umum dan kepentingan orang lain. Sedangkan misi Muhammadiyah adalah menegakkan tauhid yang murni berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, lalu menyebarluaskan dan mewujudkan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih dan makbulah. Sahih itu artinya yang benar. Yang berikutnya adalah mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Nah, lalu selanjutnya dari visi misi ini, kira-kira bagaimana dengan kiprah dari Muhammadiyah di daerah Papua? Tentunya juga mempunyai sejarah panjang tentang bagaimana kiprah Muhammadiyah di Papua. Di sini diawali dengan, kita bisa bagi pada beberapa periode, di mana pada periode 1, yaitu ketika seorang dari Aceh yang bernama Tengku Bujang Slamet dibuang oleh Belanda di Merauke, Papua pada tahun 1922. Ya. Di mana 4 tahun kemudian beliau berhasil membangun madrasah pertama di sana. Kita ketahui bahwa Merauke, terutama Bovendigul, adalah merupakan tempat pembuangan pengasingan oleh Belanda terhadap para penggerak dari warga negara Indonesia yang ingin memajukan negaranya, atau para penggerak yang mau berusaha untuk memerdekakan negara Indonesia. Nah, sehingga hampir semua pejuang-pejuang besar negara Indonesia dibuang semua di sana, karena tempat di sana adalah merupakan tempat yang dianggap pada saat itu sangat jauh terpencil. Tidak seperti sekarang sudah ada alat komunikasi dan transportasi yang sangat mudah. Pada saat itu sangat sulit sekali, dan pembuangan para pejuang ini banyak yang mereka mengalami traumatik yang sangat besar, akhirnya sebagian besar meninggal. Tapi sebagian justru di tempat pembuangan itu mereka bisa berjuang karena masih dalam lingkup negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka berjuang untuk mencerdaskan orang-orang yang ada di sana, seperti halnya juga yang dialami oleh Tengku Bujang Slamet. Ya. Nah, kemudian beliau pun berusaha untuk membangun masjid dan melakukan kegiatan sholat Id pertama pada tahun 1926. Di Merauke juga adalah merupakan tempat pembuangan dan juga tempat kerja, karena pada saat itu, pada saat penjajahan Belanda di Merauke, ada perusahaan-perusahaan pertanian perkebunan Belanda. Nah, ini banyak juga Belanda mempekerjakan warga negara Indonesia dari berbagai suku, yang paling banyak adalah dari Pulau Jawa. Nah, sehingga sampai saat ini kalau kita lihat itu ada istilahnya Jamer, Jawa-Jawa Merauke. Nah, itu adalah orang-orang yang sudah berada di Merauke malah jauh sebelum negara ini merdeka. Namun aktivitas yang beliau lakukan ini diketahui oleh Belanda. Ya. Dan Belanda tidak menginginkan itu, karena Belanda mengetahui bahwa apabila beliau melakukan kegiatan pendidikan dan kegiatan untuk memberikan pencerahan bagi warga negara Indonesia, maka akan terjadi suatu hal yang bisa membahayakan kepentingan Belanda. Karena kalau warga negara sudah pintar, maka eksistensi Belanda akan terganggu. Ya. Lalu Belanda pun mulai menangkapnya dan beliau dibuang lebih jauh lagi, ya, di penjara, dimasukkan dalam penjara di Digul. Lalu berikutnya pada periode kedua, pada tahun 1940, saat Muhammadiyah diterima oleh Raja Rumbati yang ke-16. Nah, ini sudah masuk ke daerah selatan. Beliau adalah raja yang memiliki kekuasaan dan beliau juga adalah seorang berpendidikan. Selanjutnya, ya, TBS atau yang tadi kita sebut dengan Tuan
Tengku Bujang Selamat ini ya, maaf, Tengku Bujang Selamat ini alias dipanggil juga dengan Bujang Salim bin Ri Muhammad, ya, Muhammad Ri Mahmud, adalah seorang pemuda yang pada tahun 1920 itu berusaha atau gentol melakukan pergerakan politik melawan Belanda. Karena aktivitas beliau itu, beliau dianggap orang yang termasuk orang yang paling berbahaya pada zaman kolonial Belanda. Kemudian beliau ditangkap dan diasingkan jauh di ujung timur kawasan Indonesia dan sangat terasing, yaitu dikurung di kamp tahanan di Bovendigul, Merauke pada tanggal 21 April 1922. Selama di tahanan itu di Merauke, beliau dibawa ke penjara di Gul. Nah, justru pada saat kesempatan itu malah beliau menggunakan bersama dengan muslim-muslim lokal setempat untuk melakukan aktivitas pendidikan dalam bentuk berdakwah. Lalu semenjak kurun waktu tahun 1906 sampai 1919 di Merauke, di Digul, nah ini jumlah umat Islam sudah mulai banyak. Di antaranya mereka adalah sebagian pribumi, ya, pegawai ataupun tentara KNIL, KNIL ya. Ini tentara-tentara yang dilatih oleh Belanda, yang ditugaskan oleh pemerintah Belanda, juga para buruh tani, perkebunan, ya, di mana perkebunan yang dibangun oleh Belanda di Merauke saat itu adalah perkebunan tebu. Ini kebanyakan mereka datangkan dari daerah Jawa. Nah, lalu sudah mulai masuk dengan pedagang serta mulai terjadi asimilasi dengan pribumi asli Merauke. Selama dalam masa pembuangan di Merauke, Tuan Bujang Tubagus ini melakukan aktivitas, ya, di Tengku Bujang ini melakukan aktivitas yang tidak pernah surut atau tidak pernah putus semangat dengan cara khas Muhammadiyah, yaitu melakukan atau mempelopori sholat Id di lapangan terbuka. Pada saat itu pelaksanaannya berdasarkan hasil metode hisab, lalu mendirikan gerakan pramuka Hizbul Watan, lalu mendirikan klub sepak bola dan klub-klub drum band untuk mengajarkan para pemuda-pemuda agar bisa terampil dan memiliki kemampuan-kemampuan yang spesifik. Bahkan untuk menunjang pendidikan pada tahun 1929, beliau mendirikan sebuah madrasah yang pertama kali di Merauke. Bahkan madrasah tersebut kini termasuk lembaga pendidikan Islam yang tertua di Papua. Saat itu beliau juga membangun sebuah masjid yang sekarang bernama Masjid Nurul Huda, selain Masjid Jami yang sudah dibangun sebelumnya pada tahun 1915. Atas segala aktivitas dakwahnya ini, Tengku Bujang Selamat yang kini berada di Merauke dicurigai pemerintah Belanda, dianggap melakukan pergerakan untuk mau memprovokasi warga pribumi untuk mengangkat senjata melawan Belanda atau untuk mau merdeka. Akhirnya kemudian beliau kembali ditangkap pada tahun 1935. Selanjutnya beliau dibuang lagi ke tempat lagi, ya, di tempat lain lagi, yaitu di Tanah Merah yang lebih terisolir, ya, Bovendigul yang lebih terisolir lagi, di mana jaraknya sekitar 450 km dari ibu kota Merauke. Pada tahun 1942 saat Jepang menyerang ke Papua, Bujang, ya, diasingkan lagi ke hutan Bijan, lalu dibawa balik ke Merauke. Tak cukup itu saja yang dilakukan oleh Belanda. Untuk semakin melumpuhkan pergerakan beliau, pada tahun 1943 Belanda membawa Tengku Bujang ke Australia. Jadi langsung dibawa ke Australia, keluar dari Republik Indonesia. Lalu pada tahun 1933 datanglah
Ustadz Jais yang dikirim oleh PP Muhammadiyah Yogyakarta untuk bertugas di Madrasah Muhammadiyah di Merauke yang sudah dibangun oleh Tuan Bujang tadi. Lalu beliau bertugas di sana sampai dengan pada tahun 1935, lalu diganti oleh Ustadz Asrar yang bertugas sampai dengan tahun 1936. Ustadz yang terakhir yang dikirim oleh PP Muhammadiyah Yogyakarta adalah Ustadz Muhammad Khotib. Sehingga kedatangan Tengku Bujang Salim tersebut merupakan periode pertama, ya dianggap sebagai periode pertama perkembangan serta eksisnya persyarikatan Muhammadiyah di Papua yang berlanjut di Kabupaten Fakfak, lalu ke Jayapura, Sorong, hingga saat ini. Akhirnya dalam kisah ini tercermin bagaimana dari dahulu warga Muhammadiyah memang terus berusaha melebur serta hidup damai berdampingan dengan kebudayaan dan warga lokal yang berbeda-beda, dengan tujuan untuk melakukan asimilasi dan memberikan pendidikan dan meningkatkan sumber daya manusia agar bisa eksis di masa depan. Nah, itu saja materi kita pada hari ini tentang bagaimana Muhammadiyah dan kiprahnya. Dan sampai dengan saat ini kita lihat bahwa di seluruh Papua dan Papua Barat sudah banyak berdiri perguruan tinggi Muhammadiyah. Bukan itu saja, baik TK, sekolah dasar, SMP, dan berbagai macam aktivitas lain dari Muhammadiyah yang bertujuan untuk mencerdaskan dan memberikan pelayanan kepada warga, baik warga Muhammadiyah maupun warga lainnya, agar bisa menjadi seorang warga negara Indonesia yang baik dari sisi sumber daya manusia dan juga dari kesehatan. Ya, jadi itulah perjuangan Muhammadiyah untuk bagaimana berusaha untuk mencerdaskan seluruh anak bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya, silakan di share di internet sudah berapa perguruan tinggi. Ya, di Sorong saja sudah ada 2 Universitas Muhammadiyah. Ya, di Manokwari baru 1. Di Fafak sudah ada SMP, SMA. Di Manokwari sudah ada TK. Nah, di Sorong sudah lengkap. Di Jayapura dan hampir di seluruh Papua, seluruh kabupaten hampir ada. Ya, ada karya-karya Muhammadiyah minimal TK yang diperjuangkan oleh Aisyah atau SD, SMP ataupun sekolah mengenai kejuruan. Nah, itu saja sekilas bagaimana kiprah dan perjuangan Muhammadiyah dalam mencerdaskan anak-anak bangsa Indonesia agar bisa berkiprah dalam skala nasional maupun skala internasional. Semoga materi ini bisa memberikan inspirasi bagi seluruh mahasiswa agar tetap berjuang dan belajar keras untuk tetap kita menjadi bangsa yang besar di masa depan, dan kita bisa berdiri dengan kaki sendiri, menjadi orang-orang yang produktif dan tidak sungkan untuk berkompetisi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai kita jumpa di perkuliahan berikutnya. Salam sehat. Semoga kita tetap berusaha keras meningkatkan sumber daya diri kita sendiri.